semuanya. Sebelumnya thank you banget udah mau subscribe YouTube aku dan semoga video-video yang dibuat bisa menginformasi atau menghibur kalian semua. Nah, di video kali ini aku mau interview atau ngobrol-ngobrol sedikit sama teman aku, yaitu namanya Risha Kwok. Dia itu dulunya satu jurusan sama aku, jurusan psikologi di UPH, dan sekarang dia lagi kerja sebagai guru anak berkebutuhan khusus di Australia karena dia harus pindah ke Australia. Sebelumnya juga dia pernah kerja sebagai guru anak berkebutuhan khusus di Indonesia selama 10 bulan. Kemudian dia lanjut kerja di Australia. Dia itu megang anak-anak di bawah umur 6 tahun. Nah, aku sendiri kan walaupun kita sama-sama dari jurusan psikologi, tapi kan pengalaman yang kita punya beda-beda. Karena aku sendiri waktu lulus itu lebih memilih di HR dan kemarin jadi guru TK. Nah, sedangkan dia itu udah selama 1 tahun itu konsisten sebagai guru anak berkebutuhan khusus. Aku mau tahu gitu, misalnya pengalaman-pengalaman atau suka duka yang dia punya tuh sebagai guru menangani anak berkebutuhan khusus tuh kayak gimana gitu. Jadi karena menurut cerita-cerita gitu kayaknya seru gitu, dan kebanyakan misalnya kan teman-teman aku kayak mereka itu lebih banyak di dunia HR, sedangkan si Rishal ini lebih memilih bekerja sebagai guru anak berkebutuhan khusus. Jadi aku mau tahu alasan dia juga kenapa lebih memilih itu. Oke, kita lihat aja videonya. Hai Rishal. Hai. Ya, hai guys. Jadi ini teman aku, dia itu sekarang lagi di luar. Thank you ya Rishal udah mau join buat ngobrol-ngobrol sebentar, karena ada beberapa hal yang mau gue tanyain ke lo. Karena menurut gue pekerjaan lo ini cukup menarik. Soalnya kan kebanyakan kayak orang temen-temen gue itu kan kebanyakan di HR. Nah, sedangkan lo tuh sesuatu yang beda gitu. Jadi gue ingin tanya-tanya sedikit sama lo. Boleh dong. Yang pertama, gue mau nanya, dulu itu kenapa sih lo mau masuk jurusan psikologi? Apa ada hubungannya nggak sih sama apa yang lo jalanin sekarang ini, pekerjaan yang lo jalanin gitu? Kalau dulu kenapa mau masuk psikologi tuh sebenarnya jujur aja ya, zaman gue SMA tuh gue tuh bingung mau masuk apa. Kayak pengen masuk food tech, tapi itu dengan alasan apa? Cuma demen makan. Pelajaran IPA cuma demen biologi. Gimana dong? Sisanya nggak suka. Jadi nggak nyambung ya kan. Cuman mama gue tuh yang arahin gue untuk masuk psikologi. Dan sekarang gue sangat sangat kayak ngerasa kayak nggak nyesel gitu ngambil itu gitu, karena sekarang gue ngerasa kayak banyak orang sekarang udah memandang penting mental health gitu. Kalau dibilang nyambung nggak sih sama yang gue ambil sekarang, kerjaan gitu maksudnya, kerjaannya ya? Karena gue cuma sarjana, jadi hubungannya sih sebenarnya ada, tapi ya nggak begitu signifikan banget. Kayak gue bener-bener belajar dari nol lagi gitu. Tapi kalau emang kayak misalnya kita misalnya jurusannya psikolog anak gitu, itu pasti ada hubungannya, karena kan kita bisa diagnosa anak ABK misalnya autism atau ADHD, kan psikolog anak kan yang bisa diagnosis gitu. Oh, nah sebelum lu masuk psikologi, lu udah ada bayangan belum sih dulu kayak ya ntar lulus gue mau jadi itu kayak guru ABK atau jadi apa gitu? Nggak ada sama sekali bayangan nih. Zaman dulu gue cita-cita gue ada, pokoknya cita-citanya cuma pingin ya kerja sama orang, sama anak-anak emang, tapi bukan yang kayak jadi guru gitu, bener-bener kayak nggak ada gambaran, nggak ada sedikit pun kayak pop in mind gitu bakal jadi guru ABK lagi ya kan. Dulu pas SMA kerjaannya ngebully mereka, bener, jahat banget, jangan ditiru ya. Jadi kayak bener-bener dulu tuh ada temen autis, terus kayak gue bully gitu, jahat banget kayak gitu. Sama guru juga nyebelin gitu gue nya ke dia. Jadi kayak, tapi I end up being a teacher gitu sih. Iya ya. Ada sih sebenarnya jenis menjilat ludah sendiri ya. Bener sekali. Jadi unexpected banget deh ini kerjaan gitu. Nah, terus kalau boleh tahu nih, kenapa sih lu setelah lulus itu lu malah jadi guru ABK gitu, padahal ya bisa aja jadi guru TK kan, misalnya suka anak kecil kan, jadi guru TK atau misalnya di
playgroup gitu-gitu. Nah, kenapa sih bikin lu apa sih yang bikin lu yakin gitu kayak gue tuh mau jadi guru ABK aja deh gitu? Karena kan dilihat dari apa oke maksudnya kita kan baru lulus tapi kan lu dalam setahun ini lu konsisten gitu jadi lu bergeraknya cuma di bidang ABK aja gitu kan. Ya, ngerti. Jadi tuh sebenarnya gini, yang bikin gue tuh kayak yakin gitu kan sama ABK tuh sebenarnya karena kerjaan gue pertama itu. Karena kerjaan pertama gue itu karena tau gak sih dulu kan zaman dulu kita fresh graduate kayak banyak desas-desus kayak fresh graduate susah lo cari kerjaan gitu kan. Kayak ya kan. Nah, jadi tuh panik. Jadi tuh pas langsung hardcover selesai tuh langsung bener-bener kirim CV, tapi memang kirimnya ke field yang anak-anak ya. Emang pinginnya di anak-anak kan soalnya. Kayak gitu ke TK ini ke TK anak kemana-mana gitu kan. Dan yang diterima itu yang ini sama ada satu lagi, tapi yang satu lagi tuh mainstream kayak TK biasa gitu, anaknya biasa, anak-anak tipikal gitu. Tapi yang ini tuh kayak karena rekomendasi dari temen juga, jadi tuh kayak lebih terpercaya gitu ngerasanya gitu loh. Jadi yaudah langsung masuk lah karena diiming-iming susah dapat kerjaan gitu kan. Masuk deh pertama kerja ke situ dan di situlah merasa kayak bener-bener kayak apa ya? Setiap kerja kita kan kerjaan punya challenge masing-masing ya. Tapi di anak ABK tuh walaupun di challenge, tapi tuh kayak apa ya? Ngerasa berkembang juga gitu. Jadi kayak as in personality aku tuh kayak dibantu di apa ya? Di inilah di shape gitu istilahnya. Kayak aku tuh walaupun aku tuh guru buat mereka, tapi tuh kayak mereka tuh juga guru buat aku, ngerti gak sih? Gitu. Makanya aku sebut mereka little friends gitu. Jadinya aku ngerasa ada satisfaction gitu lah di dalam apa kerjaan aku kayak gitu. Jadi makanya itu yang membuat aku tuh stick terus sama ABK gitu. Maksudnya kerja sama anak-anak itu fun, exciting gitu. Tapi bahkan ya aku kan kerja di Indo itu 2 kerjaan berbeda, satu ABK, satu yang normal kayak gitu. Kalau dihitung jamnya, aku dibayar lebih tinggi di yang biasa sebenarnya. Tapi kenapa aku stick sama ABK ya sebenarnya itu karena itu challenge-nya dapat, fun-nya dapat, exciting-nya juga dapat gitu. Berkembangnya juga dapat gitu. Jadi kayak apa? Jadi satisfied lah dalam kerjaan gitu. Iya, padahal kan maksudnya kayak anak berkebutuhan khusus kan susah ya buat diaturnya atau gimananya. Nah, kalau misal dari lu sendiri, lu tuh nganggap mereka itu kayak apa sih dan cara nanganin mereka itu gimana? Oke. Sebenarnya ABK gitu ya. ABK tuh apa gitu maksudnya berarti ya? Mereka itu kayak gimana? ABK itu sebenarnya apa ya? Kita dulu pernah belajar kan, Fan? Perkembangan stage perkembangan ada kognitif, ada behavior, ada macam-macam lah, banyak ada. Apalagi aku lupa motor, skill motor, banyak lah motorik gitu. Dulu kita pernah belajar, cuman udah lupa, nggak ingat banget. Aku juga sendiri nggak ingat. Terus kayak, nah anak-anak ABK adalah anak-anak yang punya masalah itu gitu. Antara mungkin dia kognitifnya masalah kayak gitu. Terus kayak mungkin bukan nggak salah sih, kayak lebih ke delay gitu, Terus mungkin bahasanya, nah paling banyak sih yang gue baru apa ya di pengalaman di bidang ini, di bidang ABK tuh baru setahun. Tapi paling banyak ngerasain ya itu masalahnya tuh di bagian speech. Mereka tuh banyak banget yang masalah di speech. Speech kita ngomong gitu kan. Gitu. Ya jadi ya ABK itu sih kayak gitu. Dan maksudnya anak-anak yang memiliki keterbatasan di bidang tertentu gitu sebenarnya. Tapi buat gue sebenarnya mereka sama aja kayak anak biasa kayak gitu. Anak normal, salah kayak anak-anak biasa kayak gitu. Bisa diajak main, bisa diajak komunikasi pula gitu, walaupun nggak menggunakan verbal begini ya, mungkin non verbal gitu, tarik tangan, lihat itu kan udah bentuk komunikasi sih gitu. Gitu. Cara treat ya tadi. Iya, cara nanganinnya gimana? Cara nanganinnya, karena gue bukan orang yang pro ya, kan baru terjun nih ya, kan. Iya. Tapi berdasarkan pengalaman gue yang sangat singkat itu, gue belajar bahwa setiap anak walaupun mereka diagnosanya misalnya autistik gitu, sama-sama autistik gitu, tapi mereka cara tanganin mereka tuh beda gitu. Jadi sebenarnya yang kita harus tahu sebenarnya nggak diagnosa sama belum tentu kita treat mereka tuh sama juga gitu. Dan maksudnya kayak yang pertama sih kita harus tahu banget ya, kita harus tahu banget background dia sih, kayak profil dia apa sih yang dia suka, apa sih yang dia nggak suka, kayak gitu-gitu. Harus bener-bener detail banget tahu tentang profil dia, tentang anak ini kayak gitu. Gitu. Dan yang paling penting sih early intervention, kayak intervensi dini gitu. Ngerti gak? Intervensi itu kayak pendekatan gitu ya sama anaknya gitu?
Bukan. Jadi gini, kalau misalnya anak-anak kebutuhan khusus itu biasanya tuh mereka ada delay. Delay di masa perkembangan yang tadi gue udah jelasin. Kayak misalnya mungkin speech-nya ada anak umur 7 tahun tapi speech-nya belum keluar sama sekali. Lucu kan gitu kan? Nggak, maksudnya anak-anak biasa kan 6-7 tahun mereka udah masuk SD kan. Itu ngomongnya udah lancar gitu kan. Ya kan? Ada anak-anak yang belum bisa ngomong sama sekali. Jadi intervention itu tujuannya supaya catch up kedelayan itu. Untuk catch up gitu. Kayak gitu. Dan intervensi itu sedini mungkin. Kenapa? Karena ya itu akan beda hasilnya ketika diintervensi usia 3 tahun sama diintervensi usia 7 tahun gitu. Pasti akan beda hasilnya. Cel, lu pernah ini gak sih nanganin kayak kasus yang menurut lo tuh itu susah banget? Iya, kayak misalnya apalagi kita fresh graduate gitu ya. Nah, lu tuh kayak aduh ini kayak kan kita belajar tapi kan belajarnya teori gitu. Kalau ini kan praktikal gitu. Nah, itu gimana lo ngadepinnya? Jadi ya tadi gue bilang sebenarnya gue di bidang kayak gini tuh bener-bener belajar dari nol lagi. Untung banget bos gue tuh kayak supervisor gue itu tuh mereka tuh yang kayak challenge gue terus challenge gitu untuk bisa tahu kemampuan gue tuh kayak gimana sih kayak gitu. Dan mereka tuh tetap monitor gue juga kayak bener-bener nih dikasih feedback terus gue belajar dari sisi terapisnya kayak gimana, belajar kayak gitu. Jadi dikasih materi kayak gitu-gitu. Jadi kayak gue belajar banyak banget gitu sih. Belajar dari basic lagi gitu. Dan mereka sih yang selalu challenge gue. Jadi kayak misalnya nih contoh ya, gue di challenge A gitu. Nanti udah bisa A, di challenge B gitu. Tapi A-nya tetap dilakukan, jadi challenge A, B gitu. Nanti udah bisa A, B, di challenge lagi gitu. Jadi belajar terus gitu. Walaupun ya kadang ada pasti overwhelm sedikit gitu. Tapi jadi ya apa ya namanya kayak ngerasa kayak bener-bener berkembang juga gitu, ngerasa kayak grow juga gitu. Hebat. Nah, ini kan apa namanya, lu baru pindah nih ke luar negeri, ya kan? Nah, kenapa tiba-tiba kerja di luar negeri? Dan mau tahu juga kenapa di luar negeri kerjanya tetap sama anak ABK juga, sama anak berkebutuhan khusus juga. Kan maksudnya di luar negeri kan banyak lah ya, maksudnya istilahnya kayak pekerjaan-pekerjaan gitu. Nah, kenapa lu lebih memilih itu gitu? Di Indo sama di luar tuh sama. Oke. Sebenarnya alasan gue pindah ke Australia juga tuh karena ya itu yang tadi gue bilang. Karena ketika gue berapa bulan ya? 10 bulan gue ngajar anak-anak ABK, gue tuh ngelihat masalah yang mereka paling common, yang paling sering ditemuin itu masalah speech. Dan di Indo itu belum ada yang jurusan, maksudnya belum ada kuliah yang jurusan speech pathology yang gue mau ambil di luar ini gitu. Jadi kenapa gue keluar? Kebetulan ada keluarga juga di sini. Jadi ya udah gue memutuskan untuk pindah ke sini kayak gitu. Terus urusin universitas gitu-gitu kan. Terus kayak tiba-tiba malah nggak diterima masa. Jadi kayak itu sebelum pindah ke Aussie, gue tuh udah tahu tuh gue nggak diterima. Jadi pas pindah ke Aussie tuh bener-bener kayak gue ngomong ngapain ini ya gitu, bener-bener sampai kayak gitu unexpected, kayak bener-bener blur banget lah ke depannya kayak gitu kan. Terus kayak teman-teman di sini tuh pada nanya, pindah ke sini mau ngapain gitu, kayak mau ngapain ya gue gitu kan. Tapi ya itu kalau nggak sekolah ya ngapain kerja kan, kamu pasti kan gitu. Jadi tadinya emang di Aussie itu mau S2 kan? Iya, tadinya mau ambil studi yang tadi gue bilang kayak gitu. Tapi ya Tuhan ada rencana lain lah gitu. Jadi kayak gue cari kerja dalam waktu sebulan, gue nemuin kerja yang terima gue cuman yang autism ini. Jadi kayak gue tuh selalu di-guide ke arah yang autism gitu. Mungkin itu tujuan hidup gue gitu mungkin ya. Kayak gitu. Jadi gue juga kaget. Dan yang lebih lucunya lagi adalah ini tuh autism center yang kerjasama dengan universitas yang nolak gue. Jadi kayak wow. Iya bener-bener. Kayak gue juga sampai sekarang tuh masih kayak in and all gitu. Kayak Gils, Tuhan keren banget ya sama gue gitu. Gitu sih. Oh, oke. Nah, terus kalau misalnya yang kenapa tetap ABK karena itu ya, karena misal lu emang lu apply-nya ABK atau gimana? Maksudnya di sana emang cari kerjanya yang itu. Oke. Jadi itu kalau di sini tuh kerja apa-apa tuh mesti ada sertifikat ya kan. Bener-bener kayak serba sertifikat. Jadi gue tuh kesini tuh gue nggak ada sertifikat apa-apa. Qualification gue overseas punya. Dan di sini tuh ketat banget masalah kayak gituan. Jadi mereka nggak terima. Misalnya kalau kamu belum ada qualification apa-apa di Australia, ya kamu susah bakal cari kerja. Jadi gue apply semua. Mau anak-anak yang biasa, anak-anak yang autis, anak-anak yang
macam-macam gue apply aja semua karena gue takut gak dapet kerjaan gitu kan, sampai bubble tea aja gue apply. Bener-bener. Tapi apa ya? Guru itu kan, guru, terus Iya. apa klien juga gitu-gitu. Hah? Kenapa? Guru, terus Guru terus klien juga gitu. Yang bubble tea. bubble tea, Oh, apply bubble tea, banyak deh bener-bener apply. Dan emang gue tuh tiba-tiba yang mereka banyak banget kan, mereka tuh pasti kasih feedback. Kalau nolak kita pun dia kasih feedback. Nah mereka tuh selalu bilang kamu nggak punya kualifikasi untuk kerja di anak-anak di sini gitu. Gitu. Ya udah, ya sempat putus asa lah cari kerja berapa bulan. Udah gitu kan gue orangnya yang pengen gercep gitu kan. Jadi kayak iya. sempet gitu kan ditolak beberapa dengan alasan yang sama. Tolak tuh ada kali belasan gitu yang nolak gue, yang kayak ya karena kamu nggak ada qualification dalam anak-anak di Australia gitu. Di Australia tuh punya jurusan sendiri untuk anak-anak khusus kayak gitu. Oh. Early childhood namanya ya. Uh-uh. Dan ternyata gue diterima di autism itu gitu. Jadi kayak Tuhan tuh selalu guide gue ke arah-arah itu gitu. Nah terus ini yang di Aussie sama nggak apa job desk-nya kayak waktu di Indo kerjanya gitu? Tahu nih kira-kira satu kata buat anak berkebutuhan khusus itu apa sih menurut lo? Superhero asik. Keren.